Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhaimi dengan NPI 1461927. Di sini saya akan menjelaskan program NLTK. Oh ya, sebelumnya saya adalah mahasiswa Unpad Surabaya dengan prodi atau jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program NLTK, yaitu dari ETS atau UTS pengolahan bahasa alami. Pertama kita adalah corpus bound. Untuk corpus bound, pertama-tama kita adalah mengimport paket bound dari NLTK corpus. Kita coba jadi berhasil kalau ada checklist hijau, dan tidak lupa juga kita import NLTK untuk pertama-tama. Setelah import NLTK, kita melakukan pendownloadan paket bound dari NLTK. Kalau hasilnya true berarti berhasil, kalau false berarti tidak berhasil. Setelah itu kita inisiasi new text from sense kategori new sense sendiri, yaitu adalah fungsi untuk mengubah kalimat menjadi token-token. Sini kategori yang kita ambil adalah news dengan berhasil. My text, new text, yaitu kita ambil dari indeksnya nomor 38 atau kalimat 38 dari paket bound. Setelah itu kita print, dan hasilnya seperti ini. Yang keluar adalah ini, kata-kata atau token-token yang sudah dieksekusi oleh fungsi sense, yang keluar hasilnya ini. Hasil ini menunjukkan bahwa teks berupa berita yang didownload dan diimport dari paket bound telah dikodekan kalimatnya ke dalam daftar sering kata. Dapat dilihat juga bahwa teks dari paket bound tersebut telah diolah menjadi token-token menggunakan fungsi sense. Selanjutnya yaitu stopboard. Untuk pertama-tama yaitu kita mendownload paket stopboard dari NLTK corpus. Berhasil. Tak lupa juga kita mendownload NLTK stopboardnya, paketnya dengan hasil true. Selanjutnya kita melakukan inisiasi stopboard English. Stopboard yang digunakan adalah bahasa Inggris karena yang sebelumnya ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu filtering words atau filtering kata, kita menggunakan fungsi for in. Jika setiap kata yang diperiksa bukanlah stop words, maka akan disisihkan, tapi kalau setiap kata yang diperiksa adalah stop words akan diambil. Kita coba berhasil dan kita print. Nah, ini hasilnya. Kita cek hasil dari sebelumnya, kata apa yang kita ambil, yaitu is dan f sepertinya. Kata yang kita ambil atau yang hilang pas proses stop words adalah is dan f. Selanjutnya kita ke proses steaming. From NLTK steam porter, import porter steamer. Kita import dulu paket porter steamer dari NLTK steam porter. Nah, di sini kita tidak perlu mendownload paket karena seperti ini, tidak perlu mendownload paket bound dan paket stopboard karena ini langsung kita menggunakan inisiasi porter steamer. Setelah itu kita pada proses steamer atau steaming, kita menggunakan fungsi for in filter kata. Di sini kita menggunakan filter kata menggunakan porter steamer board, dan kita print hasilnya seperti ini. Pada proses ini
yang digunakan untuk melakukan streaming adalah aturan Porter Steamer. Seperti yang diketahui adalah dalam aturan Porter Steamer diterapkan 5 langkah dalam setiap urutan, di mana setiap langkahnya akan dihapus sufiks dengan aturan substitusi. Dalam melakukan proses streaming dengan aturan Porter Steamer, pertama diimport seperti ini, kemudian dilakukan inisiasi objek dari kelas Porter Steamer, objek dari nama Porter, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan fungsi stream pada objek Porter dengan parameter word, di mana word ini merupakan kata-kata berupa token yang telah difilter stop wordnya. Dapat dilihat hasilnya, yaitu ini, yang sebelumnya huruf kapital berubah menjadi huruf biasa, kata biasa. Sebenarnya ini juga bisa untuk menghapus kata-kata imbuhan, karena kata yang saya dapat atau yang saya peroleh dari paket Brown ini tidak ada kata-kata yang memiliki imbuhan, jadi di sini tidak dapat kedeteksi atau tidak keambil. Cuma ini kita dapat melihat perbandingannya, yang sebelumnya huruf kapital menjadi huruf biasa, HC, RT. Ini tadi salah, ini HC, RT. RT. Selanjutnya, setelah melalui proses streaming, kita lanjut ke proses post tagging. Proses post tagging atau post yang singkatan dari part of speech atau secara singkat dapat ditulis sebagai tagging, merupakan proses pemberian petanda post atau kelas sintaktik pada tiap kata di dalam korpus. Jadi setiap kata-kata yang sudah streaming akan diolah dengan pemberian penanda kelas sintaktik. Prosesnya adalah kita import dulu paket post tagging atau post tag dari NLTK, dan kita download juga NLTK paketnya average perceptron tagger. Jadi saya menggunakan paket ini dengan hasil true. Kemudian kita melakukan inisiasi post, yaitu steamed, proses sebelumnya yaitu streaming, dan kita print hasilnya seperti ini. Ada kata-kata ini dt atau penandanya. Untuk penandanya sendiri yang ditetapkan ini, untuk artinya dapat kita cek di gambar ini. Untuk dt yaitu determiner, nn noun, common, singular, or mass. Untuk nn ini, untuk cd yaitu numeral kardinal. Untuk nnp yaitu noun, proper, singular. Untuk nn yaitu noun, sama seperti tadi. nnp juga sama seperti tadi. Lokasinya dapat dicek di gambar ini, link ini. Selanjutnya kita akan menuju ke collocation diagram. Pada kode ini pertama kita import kelas bigram collocation finder dari NLTK collocation. Setelah itu kita lakukan proses inisiasi finder, yaitu bigram collocation, paket bigram collocation finder from word myText. MyText sendiri adalah teks yang telah ditokenisasi namun belum diolah dengan penghapusan stop word, streaming, dan post tagging, yaitu yang pertama tadi ini paketnya myText.
Setelah itu kita lakukan inisiasi lagi, yaitu Bikram Measures NLTK Collaboration Bikram Measures paketnya ini. Dan objeknya bernama Bikram Measures. Ini paketnya, ini objeknya. Setelah itu akan dijalankan fungsi finder and base pada objek Big Measures, ya Bikram Measures, dan serta ditambahkan juga parameter 10 untuk menampilkan 10 collocation Bikram terbanyak. Ini sekarang hasilnya seperti ini. Hasilnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah token-token atau kata-kata yang belum kita olah melalui proses penghapusan top word, skimming, dan tagging, tapi sudah tokenisasi dari corpus Bruin langkah awal tadi yang pertama. Untuk kesimpulannya, menurut saya proses di atas dapat diimplementasikan untuk meringkas teks berita. Seringkali teks berita berisi kalimat-kalimat yang panjang dan mubazir dalam penggunaan kata. Dengan melakukan pengolahan teks seperti di atas dapat membantu pembaca untuk mempersingkat waktu dalam membaca berita dan memperoleh poin-poin penting yang terdapat dalam teks. Kata-kata yang seringkali berulang dapat diminimalkan, serta kalimat yang terlalu panjang dapat dipersingkat tanpa mengurangi makna dari kalimat tersebut. Tapi pada proses skimming ini menurut saya terkadang kurang sempurna. Kenapa? Karena terkadang pas waktu kita melakukan proses skimming ada kalimat-kalimat yang hilang, atau kata-kata itu ada yang hilang, kata-kata imbuhan yang seharusnya benar menjadi tidak benar pas setelah kita melakukan proses skimming. Untuk contohnya, karena di sini saya tidak ada kata imbuhan, biasanya yang hilang itu pas proses kata imbuhan, atau kata-kata seperti party, y-nya berganti i, dan lain-lain seperti itulah. Dan yang saya dapat adalah kata-kata dasar seperti ini. Maka dari itu saya sulit untuk menjelaskan untuk ketidaksempurnaan pada proses skimming ini. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Zuhaimi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.